Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Dimanapun kita berada, biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Kalau dalam terjemahan King James Version di situ dikatakan, "Lihat, aku telah mengukir engkau di telapak tanganku." Bahkan kalau saya melihat lagi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, "Aku selalu ingat padamu, namamu kuukir di telapak tanganku." Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini, "Ku di tanganmu." Pada zaman dahulu memang ada tradisi di mana seseorang akan mengukir nama orang yang dikasihinya pada telapak tangan, itu sebagai bukti cintanya yang besar. Cinta Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Yesus telah mati di kayu salib, tangannya dipakukan, itu karena cinta dan kasihnya. Yesus telah mengukir nama kita di tangannya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan, masalah, tekanan, kesulitan apapun, kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 49 ayat 14, di situ dikatakan, "Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku." Saat itu umat Tuhan, orang Israel berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Tuhan telah melupakan mereka sehingga Tuhan membiarkan mereka dalam pembuangan. Tetapi Tuhan menjawab di ayat yang ke-15, di situ dikatakan, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Manusia bisa saja melupakan kita. Orang tua, anak-anak, sanak saudara, teman, sahabat kita bisa saja melupakan dan meninggalkan kita. Tapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, di situ kita melihat contoh seorang nabi besar yaitu Elia, di mana ketika dia mengalami putus asa, dia mengalami ketakutan, di situ dia berkata kepada Tuhan bahwa dia ingin mati. Bahkan di dalam ayat 4 dalam 1 Raja-Raja 19 di situ dikatakan, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Bukankah ini juga yang dialami oleh setiap kita? Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami sakit penyakit, persoalan, masalah yang bertubi-tubi, ketika doa kita belum dijawab Tuhan, kita rasanya ingin mati. Tapi apa yang dilakukan Tuhan kepada Elia? Tuhan tidak langsung mencabut nyawanya. Tapi di saat Elia tidur, Tuhan mengutus malaikat membangunkan dia dan menyuruh Elia makan. Tuhan memberi dia roti bakar dan air untuk diminum. Itu terjadi sampai 2 kali Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan langsung marah kepada Elia? Tidak. Tuhan itu begitu sabar kepada kita. Di dalam keputusasaan kita, di dalam kita kehilangan harapan, Tuhan tidak langsung untuk, "Saya akan tinggalkan kamu karena kamu tidak percaya saya." Tidak, saat itu Tuhan menghibur Elia. Tuhan memberi makan dia roti bakar dan minum air. Begitu sabar Tuhan terhadap Elia. Begitu juga dengan kita. Di saat kita putus asa, kecewa, di saat kita merasa bahwa Tuhan tidak mengingat lagi dan melupakan kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap sabar di dalam keputusasaan, di dalam kekecewaan, di dalam ketakutan kita. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan mengukir nama kita di kedua telapak tangannya supaya apa? Supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan tetap terus melihat kita. Supaya Tuhan terus memperhatikan kita. Dan kita tetap ada di dalam jangkauan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pegang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan mengukir nama kita di kedua telapak tangan Tuhan. Sebab itu tetap percaya dan imani bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini, bahwa Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau mengukir nama kami di kedua telapak tangan-Mu. Kami sangat berharga dan dikasihi oleh Engkau. Sebab itu Tuhan, kuatkan iman kami di saat kami merasa putus asa, di saat kami merasa takut dan kecewa. Biarlah Tuhan, kiranya iman kami selalu tetap kuat di dalam Engkau, bahwa ada pengharapan di dalam Engkau, ada pertolongan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, tolong saat ini mereka yang mengalami persoalan dan masalah, yang mengalami sakit penyakit dan kesesakan, biarlah Tuhan tangan kasih kemurahan-Mu selalu menopang dan mengangkat kami. Karena kami percaya Engkau begitu mengasihi kami dan tidak meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.